Shalom, selamat pagi dan selamat beribadah bagi jemaat dan simpatisan GKI Ciledug Raya. Pokok-pokok Warta Jemaat Minggu 15 Agustus 2021 adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempertimbangkan kondisi kasus COVID-19 yang sedang mengalami peningkatan selama beberapa waktu ini, maka kegiatan peribadahan secara live streaming akan disesuaikan dengan menggunakan metode yang memungkinkan para pelayan ibadah menjalani peribadahan dari rumah masing-masing. Mohon perhatian umat. Yang kedua, seluruh kegiatan komisi, badan pelayanan, komunitas, dan kegiatan lainnya yang berada di bawah lingkup Majelis Jemaat GKI Ciledug Raya untuk sementara waktu tidak dapat dilaksanakan tatap muka langsung sampai pemberitahuan lebih lanjut. Yang ketiga, persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer, QRIS, atau dijemput ke rumah yang dikhususkan bagi jemaat lansia atau yang memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan internet banking maupun QRIS. Selanjutnya, Majelis Jemaat menghimbau bagi Bapak Ibu yang telah melakukan transfer agar dapat menginformasikan kepada Bendahara Umum Penatua Ria Tri Perwitasari atau Penatua Erwan Dwi Prasetyo agar dapat terdata dengan tepat sesuai dengan persembahan yang diberikan. Selanjutnya, dalam rangka membantu administrasi ibadah GKI Ciledug Raya dan optimalisasi pelayanan GKI Ciledug Raya, mohon bantuan umat untuk dapat mengisi formulir kehadiran dalam ibadah yang terdapat dalam link yang tersedia di grup WhatsApp GKI Ciledug Raya maupun pada deskripsi YouTube GKI Ciledug Raya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama umat. Selanjutnya, Ibadah HUT GKI akan diadakan pada hari Minggu 22 Agustus 2021 dengan menggunakan liturgi khusus dari BPMS GKI melalui link YouTube GKI Ciledug Raya. Mohon perhatian umat. Selanjutnya, bagi umat GKI Ciledug Raya yang ingin mengetahui lebih lengkap terkait jadwal kegiatan GKI Ciledug Raya selama 1 minggu mendatang, dapat memerhatikan Warta Jemaat GKI Ciledug Raya hari Minggu ini atau pada tayangan slide sebelum ibadah Minggu dimulai dan setelah ibadah Minggu selesai. Mohon perhatian segenap umat. Selanjutnya, mempertimbangkan kondisi jaringan dan kondisi lainnya saat ibadah live streaming berlangsung. Jika terjadi gangguan, mohon umat dapat mengakses kembali channel YouTube GKI Ciledug Raya. Mohon perhatian dan kerjasama dari umat. Yang terakhir, ibadah Minggu hari ini akan dilayani oleh Pendeta Paulus Lee selaku Pendeta Jemaat GKI Gejayan dengan tema Persekutuan Anak-anak Terang. Umat diminta untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian dari PKJ 55 baitnya yang pertama dan yang kedua. Menyembah
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah ini kita kuduskan dengan pengakuan. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan kuasa rohnya yang kudus adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta kuasa rohnya yang kudus menyertai saudara sekalian. Selamat pagi umat Tuhan yang terkasih, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, yakni persekutuan anak-anak terang. Dengan melanjutkan bacaan kita dari Efesus, kita akan bersama-sama melihat bagaimana nasihat kepada jemaat Efesus menjadi sebuah nasihat yang sangat penting bagi kita di tengah keberagaman kita, kebersamaan kita sebagai umat Tuhan. Dan khususnya juga dalam kondisi pandemi yang tidak mudah yang sedang kita hadapi saat ini. Bersama dengan Pendeta Paulus Lee dari GKI Gejayan, kita akan bersama-sama menghayati tema ini. Dan kiranya kita akan dimampukan terus untuk menjadi persekutuan anak-anak terang di tengah-tengah dunia ini. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya, maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagai terang surya, suka bagai embun, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Jemaat, kita hendak memasuki doa pengakuan dosa kita. Diawali dengan doa secara pribadi, kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa-doa kami semua, pengakuan-pengakuan kami atas segala dosa dan kelemahan kami. Betapa lemah dan terbatasnya kami, betapa kurangnya kami dalam memberlakukan firman. Ampunilah kami ya Tuhan, yang seringkali kurang berbuat banyak bagi sesama kami. Apalagi di masa pandemi ini, seringkali justru kami masih juga mendukakan hati sesama orang-orang yang ada di sekeliling kami. Ampunilah ya Tuhan segala dosa dan kelemahan kami. Ke dalam tangan-Mu kami memohon pengampunan yang dari Tuhan. Amin. Mari kita hendak menerima berita anugerah yang dibacakan dari Efesus 2 ayat yang ke-8. Efesus 2 ayat yang ke-8.
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Hiduplah dalam anugerahnya. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Mari jemaat kita bersama-sama berdoa sebelum membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu supaya hidup kami diterangi oleh sabda-Mu. Karena itu ya Allah, kami serahkan waktu yang sangat berharga ini dalam pertolongan Tuhan. Supaya kami dimampukan mengerti apa yang Tuhan ingin untuk kami lakukan melalui firman yang hendak kami baca dan renungkan. Berbicaralah ya Tuhan, hamba-hamba-Mu semua ini mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab dari Efesus 5 ayat yang ke-8 dilanjutkan ayat 15 sampai 20. Efesus 5 ayat yang ke-8 dilanjutkan ayat 15 sampai 20. Ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa
kita. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah saudara dan saya yang tidak hanya membaca, merenung, mendengarkan, tetapi melakukan dan memelihara firman dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Tetap semangat di dalam Tuhan walaupun pandemi harus kita hadapi. Mana yang dibutuhkan di masa pandemi ini? Lilin atau Alkitab? Mana yang Anda butuhkan? Oh tentu Alkitab lebih dibutuhkan Pak. Kalau lilin kan butuhnya kalau lampu mati. Oke. Kalau pulpen dengan Alkitab mana yang lebih dibutuhkan di masa pandemi ini? Ya rasanya firman Tuhan Pak. Lebih menghibur daripada pulpen buat apa Pak. Oke baik. Sekarang sebaliknya. Antara pulpen dengan tongkat. Di masa pandemi ini mana yang lebih kita butuhkan? Pulpen atau tongkat? Ya tongkat itu untuk mengibarkan bendera. Masa pandemi ini tongkat buat apa Pak? Oh ya, tongkat rasanya tidak terlalu dibutuhkan di masa pandemi ini. Pulpen mungkin masih kita butuhkan di masa pandemi ini untuk menulis, memberitakan berita-berita yang baik buat sesama kita. Jadi kesimpulannya saudara, apa yang dibutuhkan orang di masa pandemi ini? Sudahkah kita bersikap tepat seperti yang mereka butuhkan? Apakah kita betul-betul menjadi persekutuan anak-anak terang yang menerangi dunia ini, apalagi di masa pandemi ini dengan budaya hidup dan pelayanan yang menerangi dunia? Efesus 5 ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ada sebuah perubahan yang kontras. Dahulu kegelapan, sekarang terang di dalam Tuhan. Maka punya budaya hidup anak-anak terang. Pertanyaan saya, apakah kontrasnya cara hidup anak-anak terang ini ada dalam hidup saudara? Dulu kegelapan, bukan sekarang. Dulu kegelapannya. Sekarang sudah enggak kegelapan. Sekarang budayanya anak terang. Budaya anak terang itu seperti apa? Orang yang bertindak dengan bijak pada saat yang tepat. Dengan cara yang benar. Pertanyaan saya saudara, di masa pandemi ini apakah kita jadi orang yang dibutuhkan oleh tetangga kita yang sedang sakit? Tetangga yang sedang isolasi mandiri. Apakah kita cuma menjadi orang yang ya diem-diem saja, udah kamu sakit ya sakitlah. Atau kita jadi orang yang mereka butuhkan, yang kita tahu peduli, empati, mengirimkan sesuatu untuk meringankan penderitaan mereka. Apakah Yesus menjadi faktor pembeda dalam hidup saudara? Sejak Anda menerima Yesus, budaya hidup anak-anak terang. Cara berpikirnya terang, ucapannya terang, hatinya terang, sehingga tindakannya juga terang. Gak seperti dulu kegelapan. Tapi saya khawatir saudara masih banyak orang-orang percaya yang kegelapannya masih di hari ini. Enggak dulu. Tapi hari ini Yesus ingin jadikan kegelapan itu dulu. Dan hari ini beda. Menjadi orang yang tepat di masa pandemi. Menjadi suami, menjadi istri yang tepat yang dibutuhkan di masa pandemi ini. Ketika ekonomi rumah tangga goncang, apakah Anda menjadi pasangan yang tepat, bijak, benar, dan bersikap yang dibutuhkan? Atau malah cuma ribut, wah emosi, bagaimana kehidupan rumah tangga kita, ekonomi ini cuma isinya keluh kesah saja. Membikin tidak damai, atau kita justru ambil sesuatu peran. Seperti seorang ibu berikut, bersikap bijak di tengah pandemi ketika ekonomi rumah tangganya goncang. Suaminya mengalami PHK karena pandemi ini. Dia lalu berpikir apa yang dapat kulakukan. Lalu dia mulai memotong-motong buah. Membuat lotis atau rujak di kemasan-kemasan. Dan dia jual secara online. Dan luar biasanya 1,5 tahun ini Tuhan peliharakan keluarga yang goncang ekonominya ini. Melalui itu buah yang dipotong-potong lotis rujak.
Sederhana, tapi itu dipakai Tuhan. Bukan seorang istri yang ketika suaminya kehilangan pekerjaan, cuma isinya menangis, putus asa, mengeluh. Tapi dia bersikap dengan tepat. Nah, inilah yang mau menjadi poin kita. Apakah Anda dan saya menjadi orang yang sudah bersikap dengan tepat di masa pandemi ini? Atau kita bersikap kurang bijak? Saudara, ada 4 hal yang menunjukkan kita punya budaya anak terang. Yang pertama, kita bicara tentang cara hidup. Yang kedua, bicara tentang kehendak Tuhan. Yang ketiga, tentang waktu. Dan yang keempat, tentang ucapan atau mulut. Tentu banyak yang bisa kita bahas, tapi kita bahas 4 ini. Yang pertama, cara hidup. Apakah cara hidup anak-anak terang menjadi cara hidup Anda dan saya di hari ini? Apa itu, Pak? Budaya anak terang, ayat 15. Perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jangan cara hidup seperti orang bodoh atau orang yang tidak mau tahu. Bebal, nggak bisa diajarin, keras kepala. Contoh saudara, banyak sekali keluh kesah para aparat. Banyak orang dinasihati untuk menjaga protokol kesehatan itu sulit. Memang soal disiplin itu gemes. Kadang-kadang kita lihat ada orang kok nggak bisa disiplin. Padahal pandemi ini sudah demikian mengerikannya. Masih banyak. Ngeyel, sulit dinasihati. Sampai-sampai pernah terjadi saudara, dekat rumah saya. Ada tetangga, tapi agak jauh dari rumah saya. Tapi ya tetangga juga ini. Bertengkar. Bertengkar gara-gara apa? Ya karena dia itu menasihati orang yang ngeyel. Pandemi pakai masker dong. Wah, yang diajak ngomong itu malah marah, ditegur supaya pakai masker. Jadi saudara, inilah realita. Ada orang yang bebal, ada orang yang arif. Apakah Anda termasuk orang yang bebal atau orang yang arif? Di dalam keluarga, apakah Anda suami yang bebal atau suami yang arif? Istri yang bebal atau istri yang arif? Anak yang bebal atau anak yang arif? Anak-anak terang punya budaya kearifan. Kenapa bisa begitu? Karena dia punya disiplin diri. Pikirannya positif, penuh pengharapan, penuh rasa syukur yang besar pada Tuhan. Dia punya kepedulian pada orang lain. Ini persoalan pandemi, ini persoalan kita bersama. Kesehatanmu, persoalanku juga. Sebab kalau kamu sakit, waduh, kamu bisa juga nanti menularkan orang lain. Kasihan. Ini akan saling tular menular. Ayo kita jaga bersama lingkungan kita. Nah ini kepedulian, sikap orang arif. Apakah kearifan menjadi ciri hidup Anda? Kalau Anda sungguh menjadi anak terang, kearifan menjadi ciri hidup kita. Yang kedua saudara, apa bedanya anak terang dengan anak gelap? Ya, kemampuannya mengikuti kehendak Tuhan. Orang yang bodoh di ayat yang ke-17 dikatakan, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi bodoh dan pandai ini dikaitkan dengan mengerti atau tidak mengerti kehendak Tuhan. Yang tidak mengerti kehendak Tuhan dianggap bodoh. Kenapa bodoh? Karena mungkin karena dia nggak ngerti kehendak Tuhan, dia melakukan apa saja yang menurut dia baik, padahal tidak cocok kehendak Tuhan. Atau di masa pandemi ini dia penuh rasa khawatir dan takut, padahal Tuhan menyatakan pemeliharaannya. Maka beda sekali orang yang mengerti kehendak Tuhan dengan tidak ketika sama-sama mengalami persoalan pandemi ini. Yang satu mungkin merasakan tertekan, stres. Bagaimana ini pandemi nggak berakhir-berakhir. Bagaimana ini ekonomi rumah tangga. Bagaimana masa depan semuanya penuh tanda tanya. Penuh rasa khawatir, cemas, putus asa, kehilangan harapan, lesu. Tetapi orang yang percaya Tuhan, pikirannya terang, diterangi oleh iman di hati dan hidupnya. Dan dia mengerti kehendak Tuhan. Tuhan memelihara hidupku. Karena dia percaya pemeliharaan Tuhan, karena dia beriman akan kehadiran Tuhan, maka dia penuh dengan pengharapan. Tidak kecil hati, besar hatinya. Memang usahaku hari ini goncang, tetapi esok ketika waktunya tiba, Tuhan akan membuat aku melalui semuanya ini dengan baik. Memang hari ini aku sakit, tapi bersama Tuhan, ku hadapi masa-masa isolasi, masa-masa sakit ini. Tuhan menyertai aku. Dan orang-orang yang percaya pemeliharaan Tuhan ini, dia akan tenang menghadapi waktu-waktu ini. Karena dia paham kehendak Tuhan. Yang ketiga saudara, anak-anak terang, dia menggunakan waktu secara optimal.
Di ayat 16 dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ada banyak orang di rumah bukannya melakukan sesuatu yang berguna di rumah, tapi justru menyia-nyiakan waktu. Lebih banyak tidur, lebih banyak bertengkar di rumah, mempersoalkan masalah-masalah kecil anak-anaknya, pasangannya. Jadi rumah menjadi kacau seperti neraka. Ini orang yang bodoh. Di rumah justru harusnya bersama sekeluarga kompak, membangun persekutuan, kerja bersama, guyup untuk menghadapi persoalan bersama. Dan dikasih Tuhan, apa yang Anda lakukan bersama-sama di rumah? Bagaimana Anda menggunakan waktu? Inilah saat yang tepat di rumah memulihkan relasi. Punya banyak waktu dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan dipulihkan. Relasi dengan pasangan kita, suami atau istri kita mestinya dipulihkan. Karena kita banyak waktu. Relasi dengan anak-anak kita, waktunya kita bisa bersama anak, bermain bersama. Kita sekarang punya banyak waktu di rumah. Relasi dengan orang-orang sekeliling kita, pakai komunikasi media sosial dengan tetangga. Selama ini sulit untuk menyapa, tetapi ini waktunya. Menggunakan waktu dengan tepat. Dan ini waktu yang tepat juga untuk memberi perhatian. Yang sakit, yang sedang isolasi, teman yang kita dengar sedang punya masalah, ya kita berikan perhatian nyata. Nggak cuma lewat kata, tapi lewat perbuatan yang nyata. Waktunya bertindak, bukan cuma kata, bukan cuma wacana, bukan cuma teori tentang kasih, tapi kasih yang bertindak nyata. Walt Disney, semua impian kita dapat menjadi nyata jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Nyata, kejar. Apa yang mau kita kerjakan? Salah satu, saudara, seorang ibu rumah tangga biasa, tidak punya pengalaman bekerja. Tetapi di masa pandemi ini, luar biasa, saudara. Dia hanya bisa pakai media sosial, saling berjejaring dengan temannya. Tetapi itu dia jadikan kesempatan untuk melayani keluarganya, melayani sesamanya. Dia tahu ada orang butuh beras, tetangganya butuh makanan, butuh ini, butuh itu. Dia menggunakan media sosial untuk melayani. Sambil dia jualan ini itu. Dia berjejaring dengan temannya. Kamu yang ada di kota A, ayo bantu dong. Kamu yang ada di kota B, ayo bantu dong. Supaya saya bisa berjejaring satu sama lain. Oh, saudara dikasih Tuhan, ini luar biasa. Lewat media sosialnya, dia bisa melayani satu sama yang lain. Nah, inilah saudara, menggunakan waktu dengan bijaksana. Tidak menunda-nunda waktu. Jangan menunggu. Tidak akan pernah ada waktu yang tepat. Mulailah dimanapun Anda berada. Dan bekerja dengan alat apapun yang Anda miliki. Peralatan yang lebih baik akan Anda temukan ketika Anda mulai melangkah. Napoleon Hill mengingatkan kita, benar saudara. Jangan menyia-nyiakan waktu. Jangan menunda-nunda. Yang bisa kita kerjakan sekarang, kerjakan. Yang kita bisa lakukan sekarang, lakukan. Jangan menunda. Termasuk dalam melayani orang lain. Kalau kita mau menyatakan kasih kita kepada orang-orang sekeliling kita, jangan tunda, saudara. Ini waktu yang tepat. Anak-anak terang juga ditandai dengan ucapannya. Ada orang yang ucapannya kayak orang mabuk. Wah, di ayat 18. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Orang mabuk itu asal bicara. Kalau ngomong ngawur, nggak sadar, dan penuh hawa nafsu. Sesuatu yang tidak terkontrol. Hawa nafsu yang tidak bisa dikendalikan. Menurut saya itu bahaya. Tetapi orang percaya punya sikap hidup yang terkontrol. Maka ucapannya pun terkontrol. Ayo kita lihat ayat 19. Berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur. Satu sama lain bicara dalam mazmur. Kidung puji-pujian, nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa dalam segala sesuatu. Ucapkan syukur senantiasa dalam segala sesuatu. Kenapa bisa muncul ucapan syukur? Karena dia menghayati pemeliharaan Allah, kasih Allah. Karena itu dia bisa memuliakan Allah. Mulutnya penuh dengan puji-pujian. Dari hati yang paling dalam merasa syukur yang besar. Nah saudara, orang yang demikian di tengah masa pandemi ini, di tengah keluarga dia akan membawa sukacita. Keluarga suasananya menjadi hidup. Suami yang sedang lesu menjadi hidup.
Anak-anak yang sedang jenuh di rumah menjadi hidup. Tetangga-tetangga, teman-teman yang sedang mengalami goncangan menjadi bersemangat. Kalau ada orang yang ucapannya penuh dengan mazmur, pujian, kata-kata positif yang muncul dari hati penuh syukur. Yang mengajak orang lain mensyukuri apa yang ada hari ini. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan bertindak. Dan ucapan iman seperti ini dibutuhkan orang-orang sekeliling kita. Yesaya 50 ayat yang keempat mengingatkan siapa kita. Hamba-hamba Tuhan yang diajak menjadi orang yang punya lidah seorang murid. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Mari sudah dikasih Tuhan, gunakan lidah kita. Dengan lidah kita ini, dengan pesan-pesan yang kita kirimkan, memberi semangat baru pada orang yang letih lesu. Sekeliling Anda banyak orang letih lesu. Tetapi anak-anak terang, anak-anak Tuhan membawa semangat baru. Nah, kesimpulannya saudara dari 4 hal yang sudah kita bahas. Apakah kita menunjukkan hidup kita sebagai orang yang arif, bijaksana menggunakan waktu dan cara hidup? Apakah kita mengerti kehendak Tuhan? Apakah kita mengisi waktu dengan baik? Apakah ucapan mulut kita membangun dan bijaksana? Sehingga di zaman ini menjadi zaman di mana kita menjadi terang di tengah dunia. Jadi menerangi dunia ini tidak sulit saudara, melalui cara hidup kita. Hidup kita, kesaksian kita, itulah iman kita. Iman yang bertindak, bukan cuma iman dalam bentuk teori-teori. Anda tidak dapat mengubah bagaimana orang-orang memperlakukan Anda, atau apa yang akan mereka katakan mengenai Anda. Yang dapat Anda lakukan adalah mengubah bagaimana Anda bereaksi terhadap hal tersebut. Mahatma Gandhi mengingatkan kita, banyak hal di luar kita tidak bisa kita kontrol. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah bereaksi dengan tepat terhadap segala sesuatu. Pandemi ini Anda dan saya nggak berdaya. Hanya Tuhan yang tahu rasanya kapan pandemi akan berakhir. Karena betapa sukarnya mengatasi pandemi ini tergantung dengan banyak faktor. Tetapi kita percaya Tuhan memelihara kita. Memelihara bangsa kita Indonesia, memelihara umat manusia. Tapi yang bisa kita lakukan di tengah pandemi ini adalah mari bereaksi dengan tepat. Baik untuk diri kita sendiri, terhadap teman dan sahabat kita yang sedang sakit dan terpapar atau terdampak. Bersikap sebagai anak-anak terang yang menggarami dunia. Sebagai contoh, para dokter dan tenaga kesehatan. Wah, saya bangga punya teman-teman seperti mereka ini. Sudah ratusan bahkan ribuan tenaga kesehatan meninggal menjadi pahlawan kesehatan. Padahal banyak orang tidak tertib hidupnya, korbannya justru para dokter dan perawat yang tiap hari mati-matian melayani mereka yang sakit. Tetapi hari ini masih ada ribuan bahkan mungkin puluhan ribu tenaga kesehatan yang berjibaku melayani sesamanya. Mereka tidak bisa berbuat banyak, tapi mereka mengerjakan bagiannya dengan cara yang terbaik, profesional, hebat. Bagaimana Anda dan saya? Kita mungkin sebagai ibu rumah tangga, mungkin kita sebagai pengusaha, mungkin kita sebagai pegawai negeri, mungkin kita sebagai mahasiswa atau pelajar, mungkin kita sebagai masyarakat. Mari kerjakan bagian kita yang bisa kita kerjakan. Supaya melalui semuanya itu kita menyatakan diri bahwa kita adalah anak-anak terang di masa ini. Bukan anak-anak kegelapan. Jadilah dan jadikan kesehatan dan pelayanan kita ini menjadi sehat bagi banyak orang. Sudah dikasih Tuhan. Sesuai tema kita, jadikan kebersamaan kita juga menjadi persekutuan anak-anak terang. Melalui banyak hal kita menggarami dunia, termasuk melalui media digital. Yang selalu kita pegang pagi, siang, sore, malam, seringkali kita pegang handphone, gadget kita. Ayo, gunakan ini juga menjadi alat melayani, alat kepedulian. Melalui media digital kita bisa berbagi kasih, berbagi pengharapan, berbagi kesaksian, berbagi firman, berbagi nyanyian, berbagi semangat supaya dunia ini tidak terpuruk melainkan bangkit. Mari kita menerangi sama kita melalui banyak cara yang bisa kita lakukan, termasuk melalui media
digital. Dan dikasih Tuhan, satu lagu NKB 122 mengingatkan kita, ku ingin berperangai laksana Tuhanku, lemah lembut dan ramah dan manis budiku. Tetapi sungguh sayang, ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Ini basic. Punya hati yang suci dan benar, dan punya keinginan berperangai laksana Tuhanku. Tapi belum selesai, ada bait kedua yang harus juga menjadi yang kita lakukan sebagai anak-anak terang. Ku ingin ikut Yesus, mencontoh kasih-Nya, menghibur orang susah, menolong yang lemah. Tetapi sungguh sayang, ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Mari sucikan hati, pikiran, motivasi kita, supaya kita bisa mencontoh kasih Yesus, menghibur orang susah, menolong yang lemah di sekeliling kita. Mari menjadi anak-anak terang yang arif, menggunakan waktu hidup kita, mengisi hidup kita, dan menjadi orang yang tepat di masa pandemi ini. Tepat bagi orang-orang sekeliling kita, tepat bagi pasangan dan keluarga kita. Menjadi orang yang tepat, orang yang bijaksana, dan menjadi orang yang membangun suasana kuat, tabah, sehat, dan memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan. Jadikan kami pembawa damai, pembawa semangat, pengharapan, kekuatan, membangkitkan semangat baru bagi mereka yang letih lesu. Karena itu ya Allah, tolonglah kami, supaya pikiran kami tidak dipenuhi oleh pikiran yang gelap dan kegelapan, tapi diterangi sedemikian rupa oleh firman, supaya kami melangkah hari ini, esok dan selanjutnya bersama Tuhan dalam terang. Dan bila kami bawa terang Kristus itu pada orang-orang sekeliling kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Umat diminta untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat diminta untuk duduk kembali. Kita akan memasuki doa syafaat yang akan diawali oleh penatua dan akan ditutup oleh pengkhotbah dan akan menyanyikan doa Bapa Kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang Maha Kudus, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, untuk mengucap syukur atas segala hal yang Tuhan telah berikan kepada kami sebagai komunitas GKI Ciledug Raya. Tuhan, indah kuasa-Mu bagi gereja kami hingga saat ini. Tuhan berikan kami gedung serbaguna damai ini yang kami bisa gunakan untuk beribadah dan melakukan kegiatan lainnya. Tetapi Tuhan, ada satu kerinduan yang kami idam-idamkan ya Bapa, yakni perizinan rumah ibadah. Tuhan yang tahu segala pergumulan kami yang kami lalui untuk mendapatkan perizinan tersebut. Kiranya Tuhan yang pimpin terkhusus bagi tim PPRI, majelis dan jemaat, juga komisi-komisi lainnya maupun badan pelayanan di GKI Ciledug Raya, agar bisa bersama-sama bersatu padu untuk mendapatkan izin rumah ibadah ini ya Tuhan. Tuhan berikanlah kami kekuatan, juga hikmat kesabaran di dalam menanti perizinan ini. Tuhan kiranya juga mau mengetuk pintu hati warga sekitar GSD ya Bapa, agar mereka mau menerima kami dengan sukacita, agar kami juga bisa hidup berdampingan, dan biarlah GKI Ciledug Raya bisa terus menyiarkan berkat kasih Tuhan. Tuhan, apapun juga yang menjadi pergumulan kami lainnya sebagai gereja Tuhan, biarlah Tuhan terus sertai pertumbuhan dan perkembangan perjalanan GKI Ciledug Raya. Biarlah gereja Tuhan ini terus menunjukkan garam dan terang kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa terkhusus bagi jemaat GKI Ciledug Raya yang pada hari ini, yang pada bulan ini, Tuhan tambahkan lagi usianya 1 tahun. Kami mengucap syukur ya Bapa, tak henti-hentinya kasih Tuhan mengalir bagi kami. Kami mengucap syukur untuk pertambahan usia, dan kami tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu ya Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan memberkati kehidupan mereka. Tuhan yang akan menjawab segala keinginan pergumulan mereka. Tuhan berikanlah mereka hikmat, kesehatan, dan juga sukacita di dalam setiap tahunnya. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi mereka yang sekarang dalam keadaan sakit, yang tidak berdaya. Tuhan kiranya mau jamah mereka satu persatu ya Bapa. Tuhan angkat penyakitnya, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Segala obat-obatan, makanan yang mereka konsumsi, kiranya Tuhan yang mau berkati. Agar makanan dan obat-obatan tersebut bisa menjadi sumber kesembuhan. Dan biarlah mereka bisa kembali ke aktivitas mereka masing-masing seperti sedia kala. Ya Tuhan, inilah segala doa dan permohonan kami. Kiranya Tuhan yang dengar
Tuhan juga yang akan jawab tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, inilah doa yang kami panjatkan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, untuk kota-kota di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia juga, yang juga hari ini sedang mengalami bencana pandemi COVID-19 ini. Begitu banyak orang yang menderita, begitu banyak orang yang berduka, begitu banyak orang yang tergoncang. Tolonglah kami ya Tuhan. Hiburkanlah mereka yang berduka hebat. Tolonglah mereka yang hari ini tergoncang ekonomi rumah tangganya. Sehingga kehidupan ekonomi rumah tangganya menjadi persoalan yang sangat serius. Tolonglah ya Tuhan. Terlebih buat saudara-saudara kami yang sedang berjuang untuk sembuh dari sakit COVID-19 ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong upaya-upaya penyembuhan, pemulihan, dan semuanya mendapatkan perlindungan, pertolongan dari Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan seluruh upaya umat manusia, juga upaya bangsa kami Indonesia, dan upaya setiap kami untuk mengalahkan pandemi ini. Biarlah semangat dan disiplin protokol kesehatan menjadi semangat kami bersama. Dan gerakkanlah supaya semua orang bersatu bahu-membahu mengalahkan pandemi ini. Juga bersatu memperhatikan mereka yang membutuhkan perhatian. Gerakkanlah gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Supaya menjadi alat Tuhan juga melayani mereka yang sedang terdampak oleh pandemi ini. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan kami naikkan doa-doa kami. Dan juga kami mau naikkan doa sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bergabung bagi simpatisan yang baru pertama kali beribadah online bersama dalam ibadah online GKI Ciledug Raya. Kiranya kita bersama-sama mendapatkan damai sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dasar persembahan. Saudara-saudara kekasih Tuhan,
Dengan penuh syukur, mari kita haturkan persembahan yang telah kita siapkan, seraya mengingat firman-Nya yang diambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Umat diminta untuk bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Ya Bapa, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas berkat Tuhan yang Tuhan telah berikan bagi kami pribadi lepas pribadi. Tuhan berikan kami berkat yang begitu melimpah. Dan pada hari ini ya Tuhan, kami mau mengucap syukur atas berkat Tuhan. Dengan persembahan yang telah kami kumpulkan, kiranya Tuhan terima persembahan ini, Tuhan sucikan dan Tuhan kuduskan, agar persembahan ini layak di hadapan Tuhan. Dan kiranya persembahan ini juga dapat menjadi berkat saluran Tuhan, terkhusus bagi GKI Ciledug Raya. Agar persembahan ini bisa digunakan untuk membagikan berkat Tuhan juga kepada orang-orang sekitar. Kiranya juga Tuhan mau berkati dan pimpin bagi setiap mereka yang mengelola persembahan ini. Tuhan berikan mereka hikmat kebijaksanaan dan kejujuran dan tanggung jawab ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita naikkan pujian KJ 432, baitnya yang pertama dan yang kedua. Jika padaku ditanyakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini mari kita hidup menjadi berkat dan terang garam di tengah kehidupan. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, haleluya.